kesempatan yang kita bisa berkumpul bersama meskipun secara virtual di acara kita kali ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ibu Eka Satriani yang akan memandu Bapak Ibu Guru ke depan selama kurang lebih 2,5 jam dalam kegiatan seminar kita ini. Adapun susunan acara yang pertama, pembukaan. Baiklah, marilah kita sejenak membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Akbar Mapatundro. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenankanlah saya akan membacakan doa secara agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, atas berkat dunia rahmat-Mu yang berlimpah, kami berkumpul untuk mengikuti seminar. Sebagai catatan niat baik kami, ikhtiar menambah wawasan sebagai seorang guru. Berikanlah kami kemudahan agar ikhtiar ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah kami. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, jadikanlah kami orang yang selalu bertaubat, serta jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa kesalahan ibu bapak kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami, karena kami tolongan fid dunya hasanah wa fil akhirati wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berikutnya, sambutan dari Ketua Kombel Guru Pendidik Numerasi. Kepada Ibu Eti dipersilahkan. Langsung saja Bu Eka, dengan saya bermasalah. Langsung ke Pak Andi saja, ke doa saja. Oke. Jadi, Bapak Ibu Guru yang hebat, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi. Untuk yang pertama, akan dibawakan oleh Bapak Andi Hidayat, AS SPD. Beliau adalah guru matematika SMP Negeri 5 Palopo. Beliau juga merupakan alumni pelatihan STEM Seakim BBGP. Kepadanya Bapak saya persilahkan. Sebelumnya maaf, kita akan membagi 2 sesi. Ada 2 pemateri dan pembagian ini mungkin 1 sesi saya berikan waktu kurang lebih 1 jam. Setelah sesi ini akan ada tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dan akan langsung dijawab oleh pemateri, dan jika masih ada waktu kita bisa menambah ke pertanyaan berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Andi Hidayat AS SPD saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Eka, moderator hebat kita pada malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Kombel kita yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu pada malam hari ini tentang bagaimana atau apa itu STEM.
Eh, saya share dulu ya materinya. Simpan lah, masih baru tuh. Oh, belum tampil ya Bu Eka? Ya, sudah tampil, Oh, Pak. sudah, oh ya. Enggak, udah bagi layar pandai menjelaskan. Pak Soal. Dia bagi Ya, layar. baik, Bapak Ibu, sebelum saya membawakan materi pada webinar malam hari ini, saya juga ingin Kalau ada menyapa orang narasumber kedua kita malam hari ini, Ibu Sheila Arsita AS. Ya, walaupun nama kami sama-sama punya AS di belakang, tapi kami tidaklah bersaudara Tidak. secara serahim, tetapi kami bersaudara secara alumni. Ya. Enggak tenimbuk sana dari bulu pindah. Kasih sedikit ya. Buka soal kasih di meja. Baik Bapak Ibu, jadi untuk kesempatan malam hari ini di webinar kita pada Kombel Guru Pendidik Numerasi, untuk kesempatan saya kita akan membahas apa itu STEM, ya, so STEM Education. Jadi sebelum saya ke materi inti kita, salam kenal Bapak Ibu yang hebat yang sempat hadir dalam webinar kita malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat AS, SPDGR. Saya guru matematika dari SMP Negeri 5 Palopo, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan STEM SIKIM BBGP, sehingga pada malam hari ini Karena kalau udah berkeluar beda kali. saya Nggak diberi tahu lah ya, kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu yang sempat saya pahami di pelatihan kemarin. Nah, jadi apa itu STEM? STEM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ya. Jadi singkatan ini memang asalnya dari bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Karena nanti kita akan bahas sedikit sejarahnya bagaimana. Jadi di dalam STEM itu ada 4 disiplin ilmu. Ada ilmu sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, dan ada matematikanya. Sains di sini adalah suatu bidang studi yang berfokus pada pemahaman tentang alam, fenomena yang ada di sekitar kita, yang mana kita bisa amati melalui observasi, melakukan suatu percobaan, dan hingga menganalisis. Jadi itu tentunya sebuah proses sains ya Bapak Ibu. Kemudian teknologi sendiri adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu alat, sistem atau proses yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian engineering adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia. Dan matematika adalah ilmu yang mempelajari angka, bentuk, struktur, dan pola serta hubungan di antara mereka. Jadi STEM itu di dalamnya ada 4 hal ini, yang mana kombinasi dari 4 disiplin ini diharapkan bisa meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa benda yang saya tayangkan. Menurut Bapak Ibu, manakah yang termaksud teknologi? Ya, mungkin saja kita berpikir
bahwa teknologi sini hanya perangkat elektronik. Apakah itu sebuah smartwatch, apakah itu laptop atau smartphone. Ya, kebetulan ini telepon ya smartphone yang saya tayangkan itu telepon jadul ya Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tidak berpikir bahwa ternyata roda, kertas maupun pipet juga adalah sebuah teknologi. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi teknologi itu bukan hanya tentang teknologi digital. Nah, pada zaman dahulu mungkin kertas itu tidak setipis kertas HVS zaman sekarang. Dan pada zaman dahulu itu mungkin ban yang digunakan itu dari kayu. Tapi sekarang sudah mengalami inovasi dan terbuat dari karet. Ya, jadi semua yang ditayangkan pada tampilan yang Bapak Ibu perhatikan ini adalah semuanya termasuk teknologi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dari mana sih asalnya STEM ini? Eh, Jadi mungkin di antara Bapak Ibu semua pernah mendengar STEM, tetapi sebenarnya STEM ini berasal dari era Perang Dingin, ya pasca Perang Dunia Kedua. Ya ini sudah lama sekali. Pada zaman era Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, pada waktu itu terjadi Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Dari Perang Dingin ini, mereka itu bersaing dalam pengembangan teknologi. Dari persaingan tersebut, akhirnya terdorong sebuah inovasi. Itulah awal mula STEM. Ya, inovasi bagaimana meningkatkan suatu teknologi yang ada di negara mereka masing-masing. Nah, ternyata hasil dari Perang Dingin ini membuat kurikulum yang ada di Amerika sana mengalami perkembangan. Sehingga pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, beberapa program-program pembelajaran itu saling terintegrasi dalam bentuk STEM. Nah, kemudian di STEM zaman sekarang, dimulai pada tahun 2001, dari National Science Foundation NSF di US, Amerika, itu baru diperkenalkan istilah STEM. Nah, baru ada istilah STEM pada tahun tersebut, hingga menyebar ke daerah lain, hingga sampai di Indonesia hari ini. Ya. Untuk wilayah kita sendiri di Indonesia, ada SIKIM, National Tap in Mathematics, merupakan organisasi yang dibentuk oleh seluruh Menteri Pendidikan negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan tujuan membangun kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Nah, salah satu programnya adalah mereka, organisasi SIKIM ini, melakukan pelatihan STEM. Ya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, inovasi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum, kolaborasi, koneksi, serta peningkatan minat peserta didik. Jadi di daerah kita sendiri, di Indonesia itu kalau tidak salah ada 6 lembaga kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah inilah bisa kita lihat di map peta ASEAN yang saya tayangkan. Itu organisasi SIKIM yang ada di Asia Tenggara. Ya. Nah, apa itu pendidikan STEM? Menurut Semeo, pendidikan STEM itu adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada hubungan atau integrasi dari pengetahuan dan keterampilan dalam sains, teknologi, engineering, dan matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas. Sedangkan menurut Balka, pendidikan STEM itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan konsep dari sains, teknologi, engineering, dan matematika untuk memahami permasalahan yang kompleks dan berinovasi untuk menyelesaikannya. Nah, dari beberapa pengertian ini, jadi bisa kita simpulkan bahwa STEM itu ada
untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Kemudian masalah tersebut selesai tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi bagaimana kita bisa berinovasi sehingga solusi dari masalah yang ada itu bisa berkembang dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang lebih baik. Jadi itulah STEM ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa STEM itu penting? Jadi STEM itu penting karena mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dipersiapkan untuk memperluas peluang karir di berbagai bidang teknologi, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta memperluas wawasan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena memang landasan dari STEM ini adalah adanya suatu masalah. Kemudian masalah itu kita usaha untuk didapatkan solusinya dengan berbagai kreativitas dan inovasi. Nah, itulah mengapa STEM itu penting ya Bapak Ibu. Apa itu, Bun? Nah, coba kita perhatikan pada tayangan yang saya tampilkan. Di sini ada 2 proyek ya Bapak Ibu. Dari kedua proyek ini, menurut Bapak Ibu, apakah perbedaan dari kedua proyek ini? Ada proyek A dan ada proyek B. Ya. Kalau kita perhatikan proyek A dan proyek B ini sama-sama tentu dilaksanakan dalam desain atau istilahnya dilaksanakan dalam menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ya. Tetapi ada hal mendasar yang membuat mereka berdua berbeda. Kalau kita lihat proyek biasa yang bagian A sebelah kanan, maksud saya sebelah kiri ya Bapak Ibu yang proyek biasa bagian A. Itu boleh dikatakan proyek karena memang ada produk yang mereka hasilkan, ya. Ada produk yang mereka hasilkan dan kelihatan di sana seperti diorama ya Bapak Ibu, seperti miniatur dan lain-lain sebagainya. Dan itu memang biasanya hasil dari pembelajaran berbasis proyek. Tetapi proyek STEM yang berada di sebelah kanan bagian B itu juga sama. Tetapi yang membedakan adalah di proyek STEM ini dia memiliki tujuan yang lebih jelas yang membuat anak-anak itu ketika mengerjakannya itu ada tujuan tertentu dalam membentuk sebuah inovasi ya. Di situ ada jembatan penghubung, ada kincir angin, ada yang membuat miniatur rumah atau mobil-mobilan mini itu ya yang kecil itu ya Bapak Ibu. Jadi mereka tidak asal membuat sebuah proyek tetapi ada masalah tertentu yang membutuhkan solusi sehingga muncul sebuah inovasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, coba kita perhatikan ini salah satu pelaksanaan pembelajaran STEM yang ada di luar negeri ya. Suaranya kedengaran tidak Bu Eka? Iya Pak, kedengaran Oh, iya. jelas. Oke. Untuk video Videonya, Pak, Pak. nggak ada mungkin suaranya. Oh iya, biar saya jelaskan saja, Bu. Oh iya. Jadi dalam video ini di sebuah sekolah di luar negeri sana, anak-anak itu lagi mengerjakan sebuah proyek untuk membuat sebuah mobil mini yang mana penggeraknya itu menggunakan tekanan udara, ya. Ini tentunya dalam membuat miniatur mobil ini menggunakan tenaga dorongan dari tenaga angin tersebut perlu tentunya ada desain-desain tertentu yang mana bagaimana caranya mereka bisa
menggerakkan miniatur mobilnya tersebut sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh guru, ya. Nah, nah, bagaimana sih karakteristik dari pembelajaran STEM ini? Jadi karakteristik dari STEM Learning Project ini tentunya ia memiliki soal yang menantang, memiliki banyak solusi atau banyak cara untuk mendapatkan solusi, atau boleh dikata open-ended ya, Bapak Ibu, dan biasanya berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kriteria, batasan, dan hasil yang diharapkan didefinisikan dengan jelas. Dan siswa memahami konsep dari subjek STEM yang digunakan. Nah, kalau kita memperhatikan tadi kegiatan yang dilakukan dalam video yang saya tayangkan, Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin saja kriterianya adalah membuat sebuah miniatur mobil dengan tenaga angin dengan tujuan mencapai pada jarak tertentu. Nah, kemudian siswa diharapkan mampu membuat desainnya hingga membentuk desain tersebut menjadi sebuah miniatur mobil, dan jika miniatur mobilnya mencapai jarak tertentu maka itu dikatakan berhasil, jika belum maka dikatakan tidak berhasil. Nah, seperti itu kira-kira pembelajaran STEM, ya. Iya. Nah, bagaimana sih STEM itu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sebenarnya banyak masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mana membutuhkan solusi. Nah, misalnya di sini ada polusi limbah air ya. Limbah air biasanya itu kalau ibu-ibu mencuci, kemudian sisa cuciannya itu langsung dialirkan ke selokan. Nah, sebenarnya itu cucian hasil dari cucian kita itu mengandung deterjen, itu sebenarnya itu sebuah polusi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau dari kendaraannya tentu asap knalpot dari kendaraan juga sebuah polusi udara. Dan ini kalau kita lihat ada gambar banjir. Nah, ini semua ini sebuah masalah yang tentunya punya solusi. Dan dari STEM ini bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Tetapi tentu saja kalau di tingkat sekolah bukan masalah seperti ini yang akan diselesaikan oleh siswa, tetapi bagaimana bisa membuat siswa itu merasa punya kepedulian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, misalnya juga ini kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau di masjid biasanya sandal itu hanya diletakkan saja seperti itu, tidak disusun rapi. Mungkin saja kita bisa membuat sebuah proyek bagaimana mendesain sebuah rak sandal yang bagus, yang bisa kita tempati, menyimpan sandal itu dengan rapi. Kalau kita pikirkan kita mungkin bisa saja membelinya di pasar ya Bapak Ibu. Tetapi di sini bagaimana caranya kita bisa memunculkan ide agar anak-anak itu bisa membuatnya sendiri, tanpa harus membeli. Ya, jadi situ proyek STEM-nya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sini kita lihat ada mangga, biasanya kan kita ingin mengambil mangga ya. Kalau itu mangga kita sendiri ya bisa diambil ya Bapak Ibu. Tapi kalau punya orang ya tentunya kita harus minta izin. Nah, biasanya anak-anak itu kalau ingin mengambil mangga kan biasanya mereka lempar saja begitu. Nah, mungkin saja kita punya ide bagaimana anak-anak bisa membuat istilahnya apa ya, kalau di daerah kami itu panjolok namanya ya, untuk mengambil buah di ketinggian, penjolok. Kemudian di gambar satunya itu ada bapak-bapak yang lagi memasang lampu. Nah, itu kan biasanya kerepotan kalau kita setiap kali ingin memasang lampu harus pakai kursi kah, tangga kah. Nah, biasa dalam kalau di
online shop Cak, itu biasanya ada ini ya, tiang untuk memasang lampu di ketinggian itu. Nah, mungkin idenya bisa kita buat sebuah proyek bagaimana anak-anak bisa membuat alat yang serupa ya tanpa harus membeli ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini permasalahannya kita akan memasang lampu yang cukup tinggi tapi tidak mempunyai tangga atau kursi yang mampu menjangkau lampu tersebut. Nah, ya itu desain permasalahannya. Nah, kemudian rancangannya bagaimana? Ya, jadi tantangannya tadi sini buatlah sebuah alat yang bisa digunakan untuk memasang lampu tanpa harus menggunakan bantuan kursi atau tangga. Kriteria suksesnya adalah bisa digunakan dengan memasang lampu untuk memasang lampu dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter dan bisa direplika dengan mudah atau bisa dibuat berulang kali dengan mudah. Dan batasannya hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Jadi ini salah satu rancangan STEM yang bisa kita terapkan dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada 3 poin utama, apa tantangannya, bagaimana kriteria suksesnya, dan apa batasannya. Ya, sehingga di sini mungkin anak-anak bisa kita sebagai guru bisa memancing kreativitas anak-anak, kemudian anak-anak bisa memunculkan inovasi-inovasinya. Nah, dan mungkin saja ya ini seharusnya ada gambar ya Bapak Ibu, tapi tidak kelihatan ya ini. Kok tidak muncul ya? Untuk masalah lampu tadi ya mungkin saja bisa seperti ini gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita beli di penjual biasanya yang menjual bahan-bahan plastik itu kan biasanya ada dijual langsung, tapi ini bagaimana caranya supaya kita bisa memancing kreativitas anak-anak sehingga bisa membuat alat yang serupa tanpa bergantung harus membeli alat tersebut. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan STEM lainnya itu masih banyak ya Bapak Ibu. Sini bisa kita lihat bagaimana membuat sebuah menara air. Jadi sini desainnya itu dari sebuah pipet dan gelas. Jadi kita ingin melihat bagaimana ketahanan dari tiangnya, kemudian berapa banyak air yang bisa ditampung. Oh, ini sebenarnya ada gambarnya ya Bapak Ibu, tapi kok tidak kelihatan ini. Nah, ini juga ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan STEM lainnya. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu jika tertarik melakukan kegiatan STEM ini dari Sikim sendiri ya ada bahan ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran di sekolah ya Bapak Ibu masing-masing dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Di website Semio Kitab ini sebenarnya belum banyak bahan ajarnya, tetapi ini ada 3 contoh yang sempat diberi kepada kami yang ikut pelatihan kemarin. Bisa Bapak Ibu kunjungi di website kitabinmed.org, atau kalau Bapak Ibu ingin mengunjunginya sekarang bisa di-scan barcode yang tayang di layar laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Atau bisa juga saya kirimkan di room chat sebentar. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang pengenalan STEM. Sebenarnya STEM ini, materi tentang STEM ini sangat banyak ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, bagaimana kita menyusun desain pembelajaran yang mengarah ke pendekatan STEM, bagaimana kita melakukan asesmen terhadap pembelajaran STEM. Sebenarnya masih banyak, tetapi pada kesempatan ini cukup kita kenal dulu. Mudah-mudahan nanti di beberapa pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan pembahasan tentang STEM ini. Saya rasa cukup, Bu Eka. Saya kembalikan ke moderator hebat kita.
Pemaparan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Pak Andi Hidayat tentang pengenalan STEM. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber yang hebat kita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada 3 penanya. Untuk sesi pertama dulu, kita akan membuka 3 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu Guru, jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu ya Pak Andi, saya tertarik di STEM. Ternyata STEM ini pembelajaran yang terintegrasi dengan sains, teknologi. Oh ya, sudah ada tadi. Sudah ada penanya dari Saudari Ibu Anti Harum. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya jauh-jauh ini dari Kolaka Utara. Sejak saya menjadi guru, saya sangat tertarik sebenarnya dengan pembelajaran STEM ini. Sebenarnya dalam pembelajaran seperti kami ini yang matematika, saya terkadang sebagai guru matematika terus terang kadang pusing kalau misalkan dalam matematika saya biasanya mau menerapkan dalam pembelajaran STEM itu seperti apa kira-kira supaya dalam pembelajaran matematika ada hubungannya sebenarnya dengan pembelajaran sains. Mungkin Bapak narasumber boleh menjelaskan salah satu contoh kepada saya yang seperti apa misalnya pembelajaran STEM itu yang ada hubungannya kira-kira dengan pembelajaran sains. Makasih Pak. Mungkin saya tampung dulu ya Pak Andi. Pertanyaan kedua tadi saya melihat Pak Samsul Bahri mengangkat tangan. Atau mungkin kita jawab dulu Pak. Silakan Pak Andi Hidayat. Oh iya ya, sudah ada tadi. Sebentar ya Pak Samsul. Pertanyaan dari Ibu Anti dari Kolaka Utara itu seperti apa penerapan STEM dalam matematika yang berhubungan dengan sains? Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Anti Harum dari Kolaka. Kolaka Utara ya, Bu Eka tadi. Iya Pak. Ya. Bagaimana sih pembelajaran matematika yang dihubungkan dengan sains? Sebenarnya sangat banyak ya Bapak Ibu. Kalau dari sains sendiri, kalau bagi guru mata pelajaran IPA, ketika mereka membawakan materi itu, apalagi materi-materi yang menggunakan rumus-rumus tertentu kan itu terhubung dengan matematika. Nah, kalau dari matematika sendiri, salah satu contohnya itu bisa saya berikan kemarin dalam pelatihan STEM yang saya ikuti itu, kami membuat sebuah proyek STEM, membuat miniatur wahana bank hijam. Ya, bank hijam itu Bapak Ibu sebuah wahana yang bisa memacu adrenalin, yang mana ada orang lompat dari ketinggian tertentu yang kakinya diikat dengan sebuah tali yang lentur. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat wahana seperti itu untuk memacu adrenalin tentunya. Nah, dalam pelatihan yang saya ikuti kemarin, itu dihubungkan dengan materi persamaan linear atau persamaan garis lurus. Nah, ternyata ada hubungannya di situ, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya untuk memahami tentang materi STEM ini, tidak cukup hanya tatap muka secara webinar virtual seperti ini ya, Bapak Ibu. Afdolnya itu kita langsung praktikum supaya kita bisa merasakan langsung bagaimana manfaat dari pembelajaran STEM ini. Jadi saya lanjut tadi yang saya bahas. Jadi dari pembuatan miniatur wahana bank hijam itu, di situ sudah ada desain proyeknya. Itu kita menggunakan karet gelang.
ya, karet gelang. Bagaimana bisa kita hubungkan karet gelang itu pada ketinggian tertentu, kemudian ketika kita lemparkan dengan sebuah benda pemberatnya itu kemarin menggunakan baterai pemberatnya, supaya tidak sampai ke lantai, tetapi mendekati. Nah, dari hitungan jumlah karet yang awalnya mungkin cuma 2, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 20, itu ternyata ketika kita analisis, dia terhubung dalam materi persamaan garis lurus, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf karena kita sedikit kayak menghayal ini ya Bapak Ibu, karena memang afdolnya ini kita praktikum langsung. Nah, ternyata dalam pembuatan miniatur wahana Bank Ginjam itu bisa kita hubungkan dengan materi persamaan linear. Ya, mungkin seperti itu jawaban saya, Bu Eka. Bagaimana Ibu Anti Harum mungkin sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak Andi Hidayat terkait aplikasi STEM dalam pembelajaran matematika yang berhubungan dengan sains. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua karena kayaknya Ibu Anti Harum sudah memberikan gambaran hore, berarti dia puas dengan pemaparan yang diberikan oleh Bapak Andi Hidayat. Untuk penanya kedua, silahkan. Tadi saya sempat melihat Pak Samsul Bahri mengangkat tangan. Clap. Maaf, suaranya di sini kurang jelas, lagi hujan. Bagaimana Pak Samsul Bahri? Oh, ini ada. Ada yang berikutnya yaitu dari SMP 12 Palopo. Silahkan Bapak atau Ibu Guru dari SMP Negeri 12 Palopo, saya persilahkan. Mohon maaf, ternyata saya pakai akun sekolah. Oh, ternyata suaranya Ibu Rizka Delia Sari. Iya, kepada Ibu Rizka Terima kasih dipersilakan. atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, barangkali perlu saya perkenalkan diri. Namanya Rizka Delia Sari dari SMP Negeri 12 Palopo. Menarik sekali terkait materi STEM ini, dan saya sangat yakin ketika ini bisa dilaksanakan di sekolah, anak-anak tidak ada yang tidak aktif karena semua pasti terlibat dalam proyek. Yang ingin saya tanyakan, Pak Tabe, apakah memang dalam sebuah proyek STEM ini selalu memang bermuara pada sebuah produk? Apakah memang wajib ada produk yang digunakan dalam sebuah proyek ini, utamanya proyek STEM ini? Karena saya lihat dari berbagai contoh tadi, selalu ada produk yang dibuat untuk melaksanakan proyek. Apakah barangkali misalkan ada contoh yang juga proyek STEM, tapi tidak ada produknya gitu. Ya, saya kira untuk sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Ibu Rizka Adelia Sari, apakah dalam STEM ini merupakan suatu proyek yang harus bermuara pada sebuah produk atau menghasilkan sebuah produk, atau mungkin Pak Andi bisa memberikan contoh sebuah STEM yang tidak perlu menghasilkan sebuah produk. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Rizka Adelia Sari. Untuk STEM sendiri, proyek STEM itu tidak selalu hasilnya memberikan sebuah produk. STEM itu berfokus pada adanya masalah nyata. Masalah nyata di sini bukan masalah seperti misalnya berapa sih sisi miring dari sebuah segitiga.
berapa sih luas dari sebuah segi empat, itu kan masalah-masalah matematika yang sederhana. Nah, kalau di dalam STEM, ya, di dalam STEM itu dia lebih ke masalah dunia nyata yang betul-betul butuh solusi yang nyata pula. Jadi misalnya seperti ini, ya, saya berikan gambaran, ada seorang ibu rumah tangga yang ingin membuat sebuah kue. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, Ibu Rizka, karena kita mungkin saya ajak seperti berkhayal lagi ya. Memang ini perlu praktik langsung sebenarnya, tatap muka ya Bapak Ibu. Nah, oke, saya ulangi. Jadi misalnya ini ada sebuah ibu rumah tangga ingin membuat sebuah kue, ya. Kemudian dia mengambil sebuah resep paten yang mungkin diperoleh dari seorang koki. Nah, di resep-resep itu mungkin sudah ada takarannya masing-masing yang sudah pas menggunakan timbangan-timbangan tertentu. Dan misalnya resepnya itu ternyata untuk misalnya untuk porsi 10 orang saja. Tetapi ibu rumah tangga ini ingin membuat agar kue yang ia buat bisa dimakan oleh banyak orang. Nah, kemudian dia meminta bantuan mungkin dari orang lain yang bisa menghitung rumusan tertentu, bagaimana caranya resep itu yang awalnya hanya untuk 10 orang, akhirnya bisa dibuat untuk dapat dikonsumsi oleh misalnya 40 orang atau misalnya untuk 50 orang begitu. Nah, dari sini permasalahannya adalah dia ingin meminta saran bagaimana agar resep itu bisa untuk jumlah porsi yang lainnya, ya. Jadi itu masalahnya tadi. Nah, solusinya pasti bukan sebuah produk, tapi resep ya, resep bagaimana membuat kue itu untuk porsi yang lebih banyak. Nah, di situ di mana letak STEM-nya? STEM-nya situ bagaimana caranya mendesain resep kue yang baru yang rasanya tidak beda jauh dari resep koki yang memberikan resep tadi, tapi porsinya untuk orang yang lebih banyak. Saya kira seperti itu Ibu. Ya. Ya, sudah sangat jelas sekali, Pak. Bagaimana Ibu Rizka? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Boleh saya lanjut pertanyaannya sedikit supaya saya semakin paham? Ya, Tabe, jadi ya boleh Bu Eka. Ya, silahkan Ibu. Ya, saya lanjut sedikit karena mudah-mudahan saya tidak keliru. STEM itu sains, teknologi, engineering, dan matematik ya? Ya, betul. Ya, betul. Ya. Ya. Kalau misalkan contoh yang Bapak berikan seperti itu tadi, bolehkah saya diberikan sedikit pemahaman letak dari masing-masing ininya, sainsnya di mana, teknologinya, engineeringnya, dan matematik. Kalau matematiknya kan saya kira jelas ada sainsnya. Saya ini kurang mungkin kurang paham memang karena berhayalnya kalau engineering kayak industri begitu berarti ada kayak sebuah produk begitu. Jadi siapa tahu ini salah saya punya pemahaman. Jadi itu mohon diluruskan. Ya, terima kasih, saya kira itu. Oke, mungkin saya serahkan langsung ke Pak Andi Hidayat. Baik, terima kasih. Pertanyaan lanjutan dari Ibu Rizka. Ya, mohon maaf sebelumnya karena memang tadi di awal saya kurang menjelaskan secara detail bagaimana kita membedakan di mana letak sainsnya, di mana letak matematikanya, di mana letak teknologinya, dan di mana letak engineeringnya. Ya, jadi untuk kasus yang tadi ya Bu Rizka, saya ambil contoh yang tadi yang masih masalah resep kue. Nah, sainsnya di situ adalah pembuatan kuenya ya, pembuatan kuenya. Tentu saja itu adalah sebuah sains bagaimana kita meramu beberapa bahan hingga membentuk sebuah kue. Itu sainsnya. Kemudian teknologinya.
teknologinya di sini kalau dari pelatihan yang saya ikuti kemarin ya, itu alat-alat yang digunakan untuk membuat kue tersebut. Apakah itu menggunakan mixer, apakah itu menggunakan pengaduk adonan, menggunakan oven, menggunakan kompor, itu kan semua teknologi itu. Nah, kemudian engineering-nya di mana? Engineering itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu mudah-mudahan saya tidak salah ya Bapak Ibu, itu berupa rekayasa atau teknik ya. Di mana letak engineering dari model resep baru yang akan dibuat di situ adalah bagaimana caranya yang awalnya tadi bisa untuk 10 orang menjadi lebih banyak. Bagaimana desain awalnya untuk 10 orang hingga menjadi bisa untuk 30 orang misalnya. Di situ letak engineering-nya, meramunya itu dari resep untuk 10 orang menjadi 30 orang. Saya kira seperti itu. Oke, mungkin saya lanjut di pertanyaan ketiga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir karena mengingat waktu kita, saya persilahkan kepada admin SMP Negeri 2. Silahkan Bapak atau Ibu Guru, admin SMP Negeri 2. SMP Negeri 28 mungkin Bu. Ya, SMP Negeri 28, maaf. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya karena videonya saya matikan. Perkenalkan, saya lupa ya mengubah namanya. Perkenalkan, saya Rian Dani Saputra, guru mata pelajaran IPS. Nah, terkait STEM ini kan sebenarnya menarik karena di dalamnya lebih ke teknologi dan bagaimana numerasi di dalam meramu di dalam sebuah pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, kan saya guru IPS nih. Kalau kita tahu bersama bahwa IPS itu terdiri dari beberapa studi atau beberapa ilmu, antara lain geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, pertanyaan saya bagaimana nih kira-kira bagusnya meramu STEM ini sehingga ketika proses pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran lain, terkhusus lagi mata pelajaran IPS yang ingin saya bawakan, itu bisa lebih menarik dipelajari dan diikuti oleh peserta didik, sehingga lebih interaktif di dalam kelas. Mungkin itu Ibu, Bapak, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari Bapak SMP Negeri 28, bagaimana bagusnya meramu STEM sehingga bisa lebih interaktif pada mapel lain. Saya silakan kepada Pak Hidayat. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Rian Dani Saputra. Sebenarnya ini pertanyaan yang menantang ya, Bu Eka. Iya betul Pak. Ya, Dari karena ini kita mau lintas mapel. lintas mapel. Ya, sebenarnya masih ada materi lain yang tidak cukup waktu kita untuk bahas pada malam hari ini, yaitu integrasi STEM dalam pembelajaran. Di situ ada level-levelnya. Atau kalau boleh saya tayangkan sedikit materi dari SIKIM kemarin. Kelihatan Bu Eka ini? Belum Pak, masih Oh, yang belum. contoh bahan ajar STEM. Terus saya stop share dulu, buat share ulang. Ya, kelihatan Bu Eka? Ya, sudah kelihatan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dalam STEM itu ada level-levelnya juga. Level yang paling dasar itu ketika STEM itu hanya berada pada satu mapel saja. Misalnya matematika saja, misalnya hanya IPA saja. Nah, kalau dari pertanyaannya Bapak Rian Dani tadi, untuk mapel IPS, mungkin, ya mohon maaf kalau mungkin jawaban saya ada sedikit kelirunya. Menurut saya mungkin agak sulit ketika
materinya itu tentang sejarah kah atau tentang kondisi sosial masyarakat dan lain-lain. Tetapi ketika materi dari IPS itu ada hubungannya dengan perhitungan, maka mungkin kita bisa mendesain sebuah proyek STEM di sana. Kita bisa naik ke level berikutnya, itu multidisciplinary. Jadi kita bisa kombinasi antara mapel matematika dengan IPS untuk pelaksanaan sebuah proyek STEM. Nah, di sini level tertinggi dari STEM itu ada transdisciplinary, ya, yang mana ada bukan hanya 2 saja mapel yang saling berkombinasi dalam pelaksanaan proyek STEM, tapi ada banyak di situ dan kompleks. Nah, tentunya untuk melaksanakan proyek STEM ini, karena dalam STEM itu ada matematikanya dan saya rasa juga tiap mapel itu kayaknya bisa dihubungkan ketika ada desain matematika di dalamnya, ya. Mungkin kita bisa laksanakan. Nah, mungkin dari Pak Riandani, kalau misalnya masih ada sedikit waktu WK, bisa sharing ke kita kalau dalam IPS itu materi apa yang mungkin bisa dihubungkan ke dalam matematika. Jadi dari materi itu mungkin kita bisa munculkan bagaimana sih proyek STEM-nya. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan kita di sini adalah bagi Bapak Ibu guru adalah bagaimana kita memunculkan ide, ya, ide untuk membuat sebuah proyek STEM dari mapel kita masing-masing. Saya rasa seperti itu, Bu Eka. Saya kembalikan. Iya, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Oh, masih penasaran ini Bapak dari SMP Negeri 28. Bapak Riandani, ya. Bapak Bisa siapa? dilanjut Iya, nanti saya ya setelah setelah apa pemateri namanya kedua. pemateri kedua Materi karena kedua. seru yang materi kedua itu integrasinya ke Ya. pembelajaran. Oke, Ya. bagaimana Ibu pemateri kedua sudah ada di tempat? Tadi minta izin Ibu. Bu Stella Ya, sudah ada Bu. ada kayaknya. Oh, Iya. sudah ada. Ibu Stella? Ya Ibu, sudah insya Allah. Iya. Oke, demikianlah tadi sesi pertama kita yang sangat cukup menarik. Mungkin masih ada sebentar bisa kita lanjut di pemateri kedua. Sekarang saya perkenalkan dulu narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Stella Arsita AS SPD. Tadi saja bertanya, ini Bapak Hidayat dengan Ibu Stella bersaudara ya? Sama AS di belakangnya. Beliau, Ibu Stella ini adalah guru matematika dari SMP Negeri 28 Bulukumba, juga merupakan alumni pelatihan STEM Seakim BBGP, sekaligus sebagai guru penggerak Angkatan 9 dan Microsoft Certificate Educator. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu Moderator. Ya, pertama kali saya share informasi ini ke grup sebenarnya yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ini seperti yang Ibu katakan tadi, ini bersaudara ya. Jadi ya memang insya Allah kita bersaudara dari kampus yang sama. Bapak Andi itu saya di kampus. Ya cuman walaupun mungkin satu kampus frekuensi bicaranya itu ya jarang ya. Karena beliau itu rajin sekali belajar mungkin di kampus. Tidak Oke, kita lanjut saja. Untuk materi malam ini saya dipercayakan untuk menyampaikan tentang bagaimana integrasi sistem ini dalam pembelajaran. Jadi saya langsung saja izin share screen Ibu. Sudah nampak Ibu? Belum nampak Ibu.
Nah, ini baiknya Ya, udah. sudah. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu guru yang hebat malam ini. Kenapa? Untuk materi pertama tadi sudah sangat luar biasa, bahkan sangat lengkap menurut kami. Materinya pun sama dengan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan sebelumnya juga mengenai STEM dalam pembelajaran matematika di SMP. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, nama saya Sela Arsita S dari SMP 28 Bulukumba. Kalau tadi penanya terakhir itu admin sekolah kami, saya tidak tahu kenapa bertanyanya sejauh ini, karena saya satu sekolah tapi tidak tanya saya. Ya katanya ya penasaran ya dengan orang baru di luar, lebih menantang katanya. Oke, kita lanjut ya. Em, Malam ini kita akan mencoba untuk sedikit masuk dalam perencanaan pembelajaran yang berorientasi STEM ya. Tapi sebelum itu, ini sedikit gambaran sudah disampaikan sama Pak Andi tadi. Kita langsung saja. Nah, ini saya ingin bertanya sedikit ini kepada Bapak Ibu Guru. Soalnya tadi mungkin ada yang ngantuk ya jam segini, apalagi sudah masuk jam istirahat beberapa Bapak Ibu Guru. Saya ingin bertanya ini, izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu menurut Bapak Ibu? Boleh di komen di chat atau mau izin menyampaikan pendapat juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu menurut versinya Bapak Ibu? Kayaknya masih malu-malu ini. Atau Bapak admin SMP 28 masih ada? Bisa disampaikan menyenangkan itu seperti apa? Di sini Bu ada dari kolom chat pembelajaran menyenangkan itu dari Ibu Mukraimin AS, katanya pembelajaran yang penuh dengan senyuman. Oh iya, luar Sedangkan dari biasa. Parian Dani Saputra yang bisa membuat peserta didik kita aktif. Ya, betul sekali Bapak Ibu, luar biasa jawabannya memang betul. Pembelajaran menyenangkan itu memang harusnya sih membuat siswa aktif dan membuat siswa itu senyum-senyum ya, senang mengikuti pembelajaran kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ih, tak jelas. Bukan pertanyaan matematika, Cukup Bapak Ibu, pertanyaan pendapat saja. Bagaimana sih guru matematikanya Bapak Ibu waktunya Bapak Ibu itu masih SD, SMP, atau SMA begitu? Ya silakan boleh dijawab sedikit Bapak Ibu. Mungkin masih ingat, oh guru saya ini, oh tegang ya. Iya, Menurut tegang Pak dari tegang katanya. Mukraimin AS. Aduh, memunculkan AS lagi nih. Serius, galak. Serius, Oh galak. Ibu Widi, serius, galak. Galak bawa mister. Ceramah pakai banget. Pemarah. Semoga Pemarah. kita guru matematika tidak pemarah lagi dan tidak galak dan membawa mister untuk praktek ya, bukan untuk memukul. Masya Allah luar biasa. Oh, ada yang ya, ada yang lembut. Wah, ya, ini idaman sekali ini. Wah, ini ada yang nyempil lagi saya dari SMP 28 ya. Iya. Saya Ibu SMA saya itu sangat bermakna. Maka dari guru matematika saya sehingga saya mau menjadi guru matematika. Wah, kayaknya kita punya pengalaman yang sama Ibu. Waktu saya SMA guru matematika saya juga sangat menyenangkan. Jadi langsung seketika saja, oh saya mau jadi guru deh. Alhamdulillah sekarang berkat doa Bapak Ibu guru juga waktu sekolah. Alhamdulillah sudah bisa jadi guru sedikit dulu. Oke lanjut. Satu lagi deh pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengajar murid Bapak Ibu saat ini ya? Mengaku Bapak Ibu. Bolehlah kan rata-rata di sini Bapak Ibu guru itu guru matematika mungkin ya. Bolehlah disampaikan sedikit. Kira-kira saat ini Bapak Ibu guru itu mengajarnya apakah seperti yang disampaikan ke pertanyaan sebelumnya? Galak, bawa mister, bawa kayu, atau kasih Rian Ibu ujian tiap menjawab hari? masih menggunakan metode ceramah. Ceramah. Tapi sudah friendly. menyenangkan. Ya. Alhamdulillah, friendly. Ada nano-nano, kadang jadi ibu perik, kadang ibu galak. Oke. Banyak masalah. Iya, alhamdulillah bawa mister juga. Tetapi dipakai sebagai alat peraga, Bu. Iya, tahu. Oke, enggak mau mengaku sebagian. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ini sedikit gambaran ya.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini gambaran tadi yang disampaikan harapannya di yang kedua, apakah itu sudah menyenangkan? Tampilan pembelajaran menyenangkan seperti ini ya. Ketika kita bertanya, siswa kita aktif mengangkat tangan, mencoba untuk menjawab dan sebagainya. Ada juga yang seperti ini, aktif melakukan riset ataupun melakukan percobaan. Nah, ini kan tergantung bagaimana kita nanti merencanakan di kelas. Nah, ataukah seperti ini, nah, ketika kita mengajar, siswa kita bergosip. Atau bahkan yang paling menyenangkan ini gayanya di bawah, lagi tertidur. Ya, saya bahkan pernah juga menemukan siswa saya seperti ini. Ya, karena kita guru matematika ya, jadi salah satu cara untuk membuat mereka bangun ya berteriak saja. Berteriak bukan memarahi, tapi menyampaikan sesuatu yang membuat mereka itu kembali fokus. Oke, izin melanjutkan Bapak Ibu, itu tadi cuma pengantar untuk mengapa STEM itu penting sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak narasumber pertama. Namun saya ingin fokus di sini sebenarnya bagaimana STEM ini sangat kita butuhkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Nah, di masa depan, hari ini merupakan masa depan dari 5 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin pada saat corona atau pada saat virus itu melanda, Bapak Ibu tidak pernah menyangka bahwa akan ada pekerjaan atau profesi seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini. Ada yang pengembang aplikasi, ini dulu kan sudah ada sebenarnya, namun itu hanya beberapa orang saja yang menggeluti bidang itu. Kemudian ada admin sosmed, ada konten kreator. Dulu-dulu mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu masih jarang ya yang menggunakan TikTok, Facebook dan sebagainya. Sekarang mungkin kita hanya bisa memilih beberapa orang saja yang tidak menggunakan Facebook untuk misalnya meta-meta itu dan sebagainya mungkin ya yang menjadi konten kreator. Ada juga cryptocurrency dan juga business coach. Jadi banyak sekali profesi yang baru yang merupakan gambaran masa depan nanti ke depannya juga. Nah, jadi itulah mengapa STEM itu juga penting ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang perlu sedikit kita luruskan, sudah disampaikan juga bahwa kadang kita tidak mau melaksanakan STEM itu karena kita menganggap bahwa STEM itu selalu identik dengan peralatan mahal, harus menggunakan alat inilah, robot itulah. Sebenarnya tidak. Untuk di kelas, ketika kita berusaha untuk mencoba menerapkan STEM itu, bahkan stik es krim pun bisa kita gunakan. Pipet bekas, pipet ataupun bahan-bahan yang lebih murah pun bisa kita gunakan ketika kita tahu materi yang pas dan proyek yang pas untuk materi yang akan kita ajarkan. Kemudian anggaran dan ruangan yang besar. Nah, ini sebenarnya merupakan miskonsepsi juga. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan STEM di kelas, tentunya anggarannya tidak membutuhkan anggaran yang besar, bahkan ruangannya pun cukup dalam kelas sudah bisa kita laksanakan. Nah, waktu yang banyak. Nah, ini tentu kita perlu menyesuaikan ya. Kalau menggunakan waktu yang banyak, maka kita akan menggunakan proyek yang lebih dari satu pertemuan mungkin. Namun banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah itu kita hanya perlu menggunakan proyek untuk satu pertemuan saja. Jadi intinya adalah bagaimana kita dapat memilih materi-materi yang sesuai dengan proyek yang akan kita gunakan nanti. Oke, untuk implementasinya dalam kurikulum sebenarnya ada 3. Ini sudah paham pasti Bapak Ibu semua sudah dihafal mati mungkin ya istilahnya. Dari kurikulum itu mungkin kita paham ada intrakurikuler, ini pembelajaran di kelas. STEM itu kita dapat implementasikan dalam mata pelajaran sesuai dengan alokasi waktu masing-masing. Kalau di matematika mungkin di SMP 2 kali 40 menit untuk satu pertemuan. Nah, kemudian selanjutnya kokurikuler itu bisa kita integrasikan dalam pengayaan atau penguatan materi, atau untuk yang lagi viral saat ini adalah P5 ya. Nah, jadi P5 itu merupakan implementasi dari STEM juga sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir jauh. Oh iya, di P5 itu kan siswa kita melakukan proyek ya. Proyeknya itu kan disesuaikan dengan tema yang kita ambil. Nah, kebetulan misalnya temanya itu terkait dengan pembelajaran interkurikuler, berarti itu sama halnya kita mengintegrasikan STEM dalam kurikulum itu, khususnya di kokurikuler untuk penguatannya. Kemudian di ekstrakurikuler itu bisa dilihat bahwa kita dapat mengintegrasikan atau mengimplementasikan STEM itu dalam bentuk kegiatan di luar dari mata pelajaran seperti pengembangan minat dan bakat. Kalau misalnya Bapak Ibu punya murid yang jago dalam hal teknik atau robotik, itu bisa kita buatkan komunitas. Beberapa teman saya juga punya komunitas robotik di SMP-nya, itu merupakan salah satu bentuk
apa ya, perpanjangan tangan dari STEM itu sebenarnya. Cuman kita tidak menamainya secara langsung ya, seperti itu. Oke, bagaimana sih cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran khususnya ya untuk intrakurikuler itu? Nah, jadi yang pertama ini yang perlu kita sebenarnya pahami secara serius. Sudah dijelaskan tadi juga sama Pak Andi bahwa sains, teknologi, engineering, dan mathematics itu sebenarnya kita tidak selalu harus fokus bahwa sains itu harus IPA, harus mata pelajaran IPA, tidak. Sudah dijelaskan juga tadi, sudah jelas bahwa proses untuk melakukan kegiatan proyek itu, misalnya menanya, mengobservasi, itu berarti kita sudah melakukan sains di dalamnya. Membuat hipotesis pun kita sudah melakukan sains di dalamnya. Nah, teknologinya itu kalau kita menggunakan alat bantu, bukan hanya komputer, tapi alat-alat bantu tools yang kita gunakan tadi, misalnya pemanggang dan sebagainya, itu sudah masuk teknologi. Untuk engineering pun, kalau kita membuat solusi, itu sudah masuk dari langkah dari engineering itu. Kita membuat desain pembelajaran, desain untuk memecahkan suatu masalah, untuk membentuk suatu, misalnya mendesain bangunan, itu sudah masuk bagian dari engineering. Dan matematiknya sudah jelas, kalau dia berurusan dengan bilangan, aturan-aturan dan sebagainya sudah pasti itu melibatkan matematika. Kalau Bapak Ibu sudah paham keempat ini, sebenarnya pasti Bapak Ibu berpikir, oh selama ini saya sudah mengajar puluhan tahun pun ternyata saya sudah menggunakan STEM ini sebenarnya, cuman karena belum dinamai secara serius seperti itu, jadi kita selalu bertanya, oh ini pembelajaran bagaimana sebenarnya, padahal kita sudah laksanakan di kelas. Oke, lanjut. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi, kita pindah saja ya, ini integrasinya. Nah, kemarin ada beberapa teman yang bertanya, teman sosmed juga, bahwa sebenarnya STEM itu apa sih? Sudah dijelaskan tadi, STEM itu bisa kita artikan sebagai satu pendekatan. Jadi ketika kita mau membuat semacam perencanaan pembelajaran, kira-kira model pembelajaran apa sih yang akan kita ambil? Nah, jadi STEM itu kita sebenarnya cocok sih hampir semua model, namun dalam pembelajarannya itu, STEM ini tuh sangat bersesuaian ya dengan beberapa model berikut ini. Yang pertama project. Nah, tadi penanya dari SMP 12 Palopo mungkin ya, bahwa apakah harus selalu project? Sudah jelas juga disampaikan oleh Pak Andi bahwa tidak harus. Bisa berupa solusi pemecahan masalah, bisa berupa penelitian-penelitian dilakukan oleh siswa, atau membuat sebuah desain. Jadi tidak harus selalu menghasilkan proyek atau benda-benda yang bisa kita lihat secara langsung, tapi memberikan solusi atau menemukan solusi permasalahan itu pun sudah menjadi satu pembelajaran STEM itu ya. Oke. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Sebelum kita melakukan pembelajaran STEM itu, yang paling urgent yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat perangkatnya dulu. Nah, salah satu kebiasaan beberapa, termasuk saya sebenarnya adalah terkadang saya mengabaikan RPP atau modul ajar ketika saya mau mengajar. Terkadang ya terkadang. Jadi kita terkadang untuk waktu tertentu itu hanya bisa dikatakan kurang maksimal mengajar karena kita hanya masuk, lihat buku, buka buku, oh hari ini materinya tentang bersama linear misalnya, langsung saja, oh silakan buka anak-anak halaman sekian, ini baca ini, kerjanya sudah itu, kita tinggal mungkin duduk, bermain handphone dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita memaksimalkan pembuatan perangkat itu, kita akan meminimalisir waktu murid kita itu habis untuk hal-hal yang kurang menyenangkan ya, atau kurang aktif. Jadi kita harus perbaiki dulu. Kalau untuk STEM ini, saya sebenarnya lebih fokus pembuatan perangkatnya itu dalam bentuk RPP sederhana atau lesson plan ataupun modul ajar yang sederhana saja. Kenapa? Kita mau fokus ke persiapan dari STEM itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih komponen minimal dari perangkat pembelajaran atau modul ajar ini? Saya ambil dari berbagai sumber ya, termasuk dari pemerintah yang pedoman asesmen itu, bahwa untuk komponen minimum suatu rencana pembelajaran ini RPP-nya adalah atau rencana pelaksanaan pembelajarannya itu adalah harus memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan dan asesmennya. Ini cukup 3 ini. Kalau 3 ini sudah ada, sebenarnya kita sudah mudah untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian komponen minimum dalam modul ajar itu seperti ini, hampir sama sebenarnya. Tujuan, langkah-langkah, asesmen, dan bisa ditambah media pembelajaran. Bahkan di RPP pun kita bisa masukkan ini sebenarnya. Kita langsung saja.
Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat perangkat yang versi lengkap? Berarti untuk modul ajarnya Bapak Ibu bisa mencantumkan hal ini ya. Ini sudah ada di pedoman asesmen dari pemerintah. Bapak Ibu tinggal mencari atau searching di Google. Dan yang perlu menjadi titik berat di sini adalah struktur modul ajar itu bukan yang wajib. Di mana Bapak Ibu tidak harus pusing untuk melampirkan semua. Cukup disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya sih lebih ke 3 hal itu, tujuan, langkah, dan asesmen. Kalau ketiga itu sudah ada, insya Allah pembelajaran kita pun terarah. Kemudian, nah ini ya, langkah pertama tadi tujuan pembelajaran. Jadi kita tentukan dulu, misalnya pekan kesekian tujuan pembelajarannya ini. Kemudian setelah tujuan pembelajarannya itu kita melakukan atau menentukan langkah-langkah pembelajaran. Ini kita sesuaikan dengan model yang telah kita pilih. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau mencantumkan secara langsung atau tersurat modelnya, kita juga sebenarnya bisa menandai misalnya langkah-langkah desain prosesnya di situ, sehingga nanti pokoknya yang manalah yang mudah Bapak Ibu lakukan seperti itu. Kemudian, nah ini ketika kita membuat perangkat ajar ataupun RPP maupun modul ajar, kita sebenarnya bisa menambahkan hal penting seperti ini supaya memudahkan dalam proyek STEM kita, yaitu bisa kita tambahkan tema aktivitas. Misalkan untuk materi tertentu, misalnya geometri, saya mau melakukan aktivitas STEM itu merancang bangunan anti gempa. Itu bisa kita masukkan sehingga proyek kita itu lebih terarah karena kita tahu LKPD kita ini, materinya ini, temanya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu kita juga perlu memperjelas sebenarnya proyek apa yang akan kita lakukan atau masalah apa yang akan kita selesaikan. Contohnya misalnya kita mau membahas atau menyelesaikan masalah gempa itu, apa yang harus dilakukan. Jadi kita perjelas memang masalahnya karena STEM itu memang berawal dari suatu masalah kehidupan sehari-hari yang perlu dicarikan solusi. Solusinya tidak harus langsung selesai juga sih, kita bisa memberikan alternatif solusi seperti apa, berdasarkan pertimbangan juga seperti apa. Nah, kita bermain dulu sedikit Bapak Ibu. Misalkan ini ya, dari dua permasalahan, satu gambar yang seperti ini bisa kita buat jadi 2 permasalahan. Misalnya Bapak Ibu lihat, untuk Bapak Ibu guru matematika, kita diberikan gambar seperti ini. Ada persegi, kemudian bagian atasnya itu kita potong. Nah, pertanyaannya adalah, bagilah bentuk berikut ini menjadi 4 bagian yang identik atau sama. Jadi Bapak Ibu perlu membagi bagian ini yang berbentuk seperti L, mau dibagi 4 menjadi bentuk yang identik. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang bisa menyelesaikan itu? Oke. Ya, sudah banyak yang mulai mencoret-coret ya. Kita lanjut saja. Atau saya buat gambarnya yang sama, tapi saya buat soal yang berbeda seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat, Pak Abdul mempunyai 4 anak laki-laki. Dia mempunyai sebidang tanah yang menyerupai persegi dan siap untuk dibagikan kepada anak-anaknya sama rata. Suatu hari, pemerintah mengklaim 1/4 tanah tersebut dengan mengambil bagian kanan atas dari sebidang tanah persegi tersebut. Nah, bisakah Pak Abdul membagi rata bagian tanah yang tersisa? Ayo bantu Pak Abdul. Kira-kira dari 2 pertanyaan itu, dari gambar yang sama ini, yang mana yang kira-kira lebih menarik untuk kita pecahkan? Ya, tentunya lebih menarik ya kalau dia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Siswa kalau diberikan soal semacam ini, bagilah ini menjadi ini, itu sebenarnya membosankan. Apalagi kalau langsung kita suruh coba hitung ini per ini kali ini tambah ini pangkat ini. Nah, sudah pusing duluan sebenarnya. Jadi ketika kita mau mengajarkan sesuatu atau penerapan dari suatu materi, sebenarnya itu lebih bagus kalau kita memang langsung menggunakan pengaplikasiannya dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini contoh ya jawaban kalau misalnya Bapak Ibu mencoba untuk menyelesaikan. Jadi sisa sebidang tanah itu kalau kita mau bagi rata menjadi 4, itu kita bisa berpikir dengan membuatkannya semacam dot-dot sama rata. Kemudian nanti kita cari,
ini shape atau bentuk yang cocok untuk membagi sama rata. Jadi pasti sama ya Bapak Ibu, tidak ada lagi saling sengketa dari anak Pak Abdul bahwa tanahnya lebih luas dari tanah anak kedua dan seterusnya. Jadi memang terkesan apa ya, sederhana, tapi sebetulnya ini memang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga salah satu contoh permasalahan. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang pernah melakukan hal ini? Bonceng 4, cabai-cabean mungkin ya. Ya, ini banyak contoh permasalahan dan bisa kita gunakan sebenarnya sebagai satu permasalahan untuk kita pecahkan. Oke, contoh permasalahan lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi, kebetulan sama yang diberikan contoh oleh Pak Andi. Sendal di depan rumah Bapak Ibu yang saling berserakan. Kira-kira apa ya solusinya? Nah, jadi hal sederhana ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian contoh lain, ini untuk rancangan tantangan. Kalau tadi di awal saya memberikan contoh misalnya gempa bumi, saya mencoba memberikan rancangan tantangan ketika saya coba terapkan di kelas. Jadi di kelas saya coba kasih misalnya rancanglah meja atau buatlah meja dari kertas yang tahan terhadap guncangan. Nah, ini merupakan sebenarnya representasi dari merancang bangunan anti gempa. Intinya adalah bagaimana siswa bisa mendesain terlebih dahulu kira-kira bentuk seperti apa yang cocok, yang lebih kuat untuk menopang suatu benda atau beban nantinya. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian, nah, bagian ketiga dari perangkat pembelajaran yang penting itu adalah asesmen atau penilaian. Nah, jadi asesmen atau penilaian itu ini tidak boleh kita hilangkan ya dari rancangan pembelajaran kita. Kenapa? Setiap tujuan pembelajaran atau tujuan proyek yang kita buat itu ada hal yang perlu kita nilai. Sejauh mana ketercapaian murid, sejauh mana kerjasama atau dan sebagainya itu perlu kita nilai dalam proyek itu. Misalnya untuk proyek tadi meja anti goncangan itu adalah kita bisa membuat kriteria bahwa proyek itu berhasil kalau misalnya meja itu atau bangunan itu bisa menahan sebuah botol minuman atau ketika diguncangkan bangunan atau meja itu tidak rusak. Oke. Nah, ini penilaian pembelajaran STEM ya. Sebenarnya secara umum sama dengan penilaian pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kalau di kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu mungkin lebih mengenal, oh ini penilaian formatif, ini penilaian sumatif, dan sebagainya. Itu sama ya dalam pembelajaran STEM, karena penilaian tersebut tetap kita gunakan. Cuman untuk misalnya proyek STEM-nya itu kita perlu menilai khusus, terutama bagian dari ketercapaian proyek STEM itu. Jadi kita perlu tetap membuat kriteria, format penilaian, dan kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan dengan penilaian yang berupa asesmen sumatif untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian hasil belajar murid. Nah, ini contoh kriteria penilaian. Bapak Ibu bisa amati. Misalnya kita mau nilai tentang kontennya, bisa aspeknya seperti ini, penilaian keterampilan pemecahan masalahnya, karena STEM itu identik dengan problem solving. Kalau misalnya STEM itu atau proyek kita itu menghasilkan suatu produk, berarti kita perlu melakukan penilaian berupa kualitas produk tersebut sesuai dengan kriteria tadi. Kemudian penilaian penyelesaian masalah, apakah yang dilakukan itu betul-betul bisa menyelesaikan masalah, bagaimana laporannya, dan bagaimana ketika murid itu mempresentasikan depan kelas. Jadi secara umum sebenarnya ini sudah sering kita lakukan, secara umum sama, penilaian formatif dan sumatif juga. Kemudian contoh rubrik penilaiannya ini misalnya untuk aspek memahami masalah itu kita kasih atau memberikan skor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan tingkatan pemahamannya. Jadi ini sudah umum ya bagi Bapak Ibu. Kita bisa langsung lanjutkan kembali. Nah, bagaimana kita mempraktikkannya di kelas? Jadi pelaksanaannya sama, Bapak Ibu melakukan pembelajaran seperti biasa, tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya atau proyek STEM, tentu Bapak Ibu harus mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan proyek atau tujuan dari pembelajaran hari itu juga. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan LKPD-nya untuk menuntun proses pembelajaran, siapkan lembar asesmen, dan sebagainya.
Nah, ini contoh yang pernah kami lakukan selama pelatihan. Ibu lihat. Nah, jadi video ini sama seperti yang saya tulis di awal contohnya, bahwa murid itu kita beri tantangan untuk membuat meja atau bangunan anti gempa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, tidak menggunakan sama sekali alat-alat yang mahal, kami hanya menyediakan sekian lembar kertas, gunting, dan juga perekat. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ya, kita lanjut videonya. Ya, kita langsung ke pengujian. Nah, ini ketika sudah diuji hasil dari satu skala Richter. Nah, ternyata ketika diuji pertama kali bangunannya tidak kokoh ya. Seperti itu. Ini Kita tingkatkan kekuatannya 2 skala Richter. Okay. 3 skala Richter. Bisa dapat berapa? 4 skala Richter. 5, kita lihat 5. Kira-kira masih berdiri? ya, video ini sebenarnya sederhana ya. Ini kami lakukan waktu pelatihan dulu, kami ke satu sekolah yang ditunjuk. Kemudian di situ kita berikan waktu 2 jam pelajaran seperti di kelas pada umumnya. Jadi waktu yang dibutuhkan cukup 2 kali 40 menit. Murid-murid itu bisa menciptakan suatu produk berupa bangunan atau meja anti gempa. Jadi kriterianya itu bisa dikatakan sukses kalau berhasil menopang 1 botol mineral, kemudian diberikan tarikan atau guncangan itu berupa simulasi gempa ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak perlu mempersiapkan alat dan bahan yang mahal, tidak perlu mempersiapkan ini itu yang cukup kita sebenarnya memahami untuk materi ini, kira-kira saya proyeknya cocoknya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ini produk yang kelompok saya hasilkan waktu pelatihan. Kami diberikan tantangan untuk membuat suatu jembatan dari pipet seperti ini, kemudian diberikan kriteria bahwa buatlah sebuah jembatan di mana bola pingpong itu bisa melaju dalam waktu 7 detik. Nah, jadi di sini kita berpikir kira-kira jembatan yang kokohnya, bagusnya modelnya seperti apa. Kemudian yang tantangan yang paling besarnya adalah membuat pas dari 7 detik. Kebetulan kelompok saya saat itu menjadi kelompok yang paling mendekati 7 detik ya. Jadi ini sederhana, bisa dilakukan dalam 2 JP, produknya mudah dilakukan, dan siswa insya Allah senang ketika melakukan hal tersebut. Kemudian gambar di samping ini roti tawar. Roti tawar kan itu bentuknya segi 4 ya, atau persegi mungkin terserah sesuai dengan yang dijual-jual di toko itu. Kita diberikan satu petunjuk, coba buat benda atau semacam apa ya, bentuk yang identik. Tapi kriterianya itu ada 2. Yang pertama, dia hanya boleh dipotong atau menghasilkan benda 2 bagian, atau artinya kita hanya boleh memotong rotinya 1 kali. Dan yang kedua, ketika kita diberikan aturan memotong roti tersebut menjadi 4 bagian. Jadi ada beberapa bentuk yang tersedia seperti ini. Nah, kemudian contoh yang paling menarik juga sebenarnya.
Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh perangkatnya sebenarnya ada, namun saya belum konversi menjadi bahasa Indonesia ya, lebih bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu juga bisa nanti mendapatkan materinya dari Ibu moderator maupun Bapak Ibu pemateri hari ini. Insya Allah kalau materinya kita bisa sebarluaskan, bisa berikan kemanapun karena memang free untuk digunakan oleh Bapak Ibu guru. Nah ini dokumentasi pelatihan saya, lumayan seru lah jadi kenang-kenangan ya. Oke, mungkin cukup sekian Ibu moderator ya. Ya, terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi materi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik materinya. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita ini bisa kita manfaatkan di sekolah kita. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Saya batasi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa kok nak masuk di Shopee? Oke si daftar hadir. Kamu putus sih Maaf, yang linknya itu yang link saya share, yang setelahnya saya share itu biasa dari apa namanya? Kalau terdaftar di PMM seperti itu, biasa ada yang mengganggu. Jadi linknya itu link yang saya share atas nama Eti Ristiana itu ya, yang resmi. Saya masih mencoba membersihkan link-link yang tidak berguna. Bagaimana Bapak Ibu guru? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi Bapak Rian kayaknya belum puas. Jadi sempat saya potong, mungkin Bapak Rian bisa mengutarakan lagi. Tadi saya sempat mendengar STEM itu bisa diimplementasikan ya Ibu ke intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Sangat menarik. Bagaimana peserta yang lain? Aduh, sudah mulai mengantuk mungkin ini para peserta kita. Sepertinya fokus mengisi daftar hadir Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi ini sedikit saya tampilkan ya. Kalau masalah perangkat pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu pusing sebenarnya bilang saya harus membuat modul ajar lagi dari awal. Kalau saya lebih, kalau kita mau melaksanakan proyek itu saya lebih cenderung ke lesson plan saja yang membantu kita, memudahkan kita untuk melaksanakan proyek di kelas. Jadi tadi mengenai table design challenge untuk bangunan anti gempa itu cukup seperti ini saja. Kita mau laksanakan tanggal berapa, yang penyusunnya siapa, kelas berapa, alokasi waktu, dan apa-apa yang akan kita lakukan di dalamnya. Tidak perlu panjang lebar, mungkin seperti untuk modul ajar. Untuk modul ajarnya kita buat sederhana saja. Satu bocoran dari kami juga, sebenarnya itu sangat mudah kalau kita mau mencoba melakukan proyek STEM itu. Bagaimana cara memunculkan ide itu? Ya, kalau saya sih lebih memanfaatkan AI ya. Menggunakan Gemini. Saya kadang bertanya ke Gemini, ChatGPT. Kira-kira untuk proyek STEM ini yang materinya misalnya geometri, bagusnya seperti apa ya? Itu semua akan dijawab. Jadi itu bisa menjadi inspirasi. Bapak Ibu tidak perlu sebenarnya pusing-pusing mau mengarang ini itu. Bisa jadikan inspirasi dari apa AI tersebut, kemudian dimodifikasi ATM sesuai dengan ke kondisi sekolahnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sulit selama kita mau mencoba dan tidak takut salah. Mungkin itu Ibu. Oke. Menarik pemaparan dari dua pemateri kita.
Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu peserta? Kalau tidak mungkin saya ada sedikit yang kayak terganjal. Oh, kebetulan tadi saya sempat menyimak STEM itu tidak perlu menghasilkan produk, tetapi lebih dari menyelesaikan masalah. Seperti itu. Misalkan saya begini, kan sekarang kita itu ada pembelajaran penguatan literasi numerasi. Apabila mengaitkan di literasi numerasi itu kan kita juga memberikan suatu stimulus dalam menyelesaikan masalah yang mana di pemberian masalah itu siswa kita diajar untuk bagaimana berpikir kritis, bernalar dalam menyelesaikan suatu masalah. Apakah itu sudah masuk bagian dari STEM atau bagaimana, Ibu? Dengan yang tadi sempat saya dengar bahwa STEM itu yang pasti dia menyelesaikan masalah kontekstual atau nyata tanpa menghasilkan sebuah produk. Oke, luar biasa. Aduh, saya langsung deg-degan ini, Bu ya. Oke, berdasarkan pengalaman yang kami dapat dari pelatihan Sikim, waktu saya pelatihan bulan 7 yang lalu, hal penting dari pelaksanaan STEM itu komponennya sebenarnya yang pertama ada problem, jadi kita perjelas dulu masalahnya. Misalnya tadi masalah sendal, bagaimana ya saya mau menyelesaikan sendal yang bertumpuk ini, sementara misalnya saya belum punya rak sendal atau dan sebagainya. Kemudian setelah kita menemukan masalah atau problem itu, kita sebagai guru itu menentukan tantangan apa yang mau kita berikan kepada siswa itu atau kepada murid kita. Misalkan saya suruh siswa saya membuat alat untuk memperbaiki susunan sendal itu, tapi dia hanya boleh menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya saat itu. Misalnya dia punya ID card, kira-kira manfaatkan ID card itu. Tapi ini hanya contoh ya, Bu ya. Misalkan nanti untuk pembelajaran di kelas, Bapak Ibu bisa atur untuk rak itu. Saya misalnya mau membuat siswa membuat proyek dari stik es krim dan sebagainya. Tapi jumlahnya terbatas, itu salah satu tantangan. Tapi tentunya Bapak Ibu sudah perkirakan dulu kira-kira untuk sekian modal estiknya itu bisa jadi seperti apa. Nah, jadi dua, yang pertama tadi problem, yang kedua harus ada challenge atau tantangan. Yang ketiga, ada kriteria kesuksesan dan constraint. Itu STEM itu harus ada kriteria suksesnya. Nah, itu kalau kita integrasikan dalam pembelajaran intra, berarti kita ada asesmen di situ bahwa ini berhasil kalau ini itu ada rubrik dan sebagainya. Komponen yang keempat atau yang terakhir itu adalah STEM connection, koneksi STEM di dalamnya. Misalnya untuk sendal tadi sainsnya apa, engineeringnya apa, teknologinya apa, matematiknya apa. Namun tidak menutup kemungkinan tidak harus dalam satu pembelajaran keempatnya itu harus ada. Tapi pasti dari setiap pembelajaran Bapak Ibu menggunakan lebih dari satu. Misalnya kalau guru IPA kan pastinya selalu ada sains dan matematik ya. Matematika pasti selalu juga ada sainsnya dan matematiknya. Kenapa? Kalau kita mengerjakan soal atau melaksanakan problem based learning di kelas, kita kan selalu memberikan masalah ke murid. Kemudian kita memberikan pertanyaan. Kira-kira bagaimana caranya? Itu kan salah satu proses dari sains. Bagaimana menanya dan sebagainya. Dan menanya itu adalah bagian dari engineering design proses. Jadi secara tidak langsung kita sudah laksanakan, tapi ya kita belum menamai secara jelas. Jadi kalau keempat komponen ini, problem, challenge, kriteria, dan STEM connection ada, berarti kita melaksanakan STEM. Gitu, Bu. Oke, jadi intinya ada 4 ya, Bu. Yang pertama problem, tantangan, kriteria kesuksesan, dan integritasnya ini STEM sendiri. Ada Atau tantangan tidak perlu dan harus ada penyelesaian. 4. Oke. Bagaimana? Saya kembalikan ke para peserta, mungkin masih ada yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu guru terkait STEM. Silahkan, mumpung kita menghadirkan 2 pemateri hebat yang membawakan materi tentang STEM hari ini.
Mungkin kalau sudah tidak Mungkin ada, saya BK, oh iya mungkin silahkan. bisa Ya. di anu sedikit yang pertanyaannya Pak Rian tadi itu yang Nah, keterkaitannya STEM pada dengan pembelajaran pembelajaran IPS mungkin IPS. ya siapa tahu nggak bisa tidur nanti Pak Rian. Iya, Ibu pemateri, Ibu Stella, tadi ada pertanyaan dari Pak Rian, bagaimana mengaplikasikan STEM ini pada pembelajaran IPS, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi Hidayat, tapi sempat terhenti tadi karena memikirkan waktu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan lebih detail lagi tentang aplikasi STEM ini pada pembelajaran IPS. Wah, luar biasa ini pertanyaannya tadi ya. Kalau kita lintas mata pelajaran sebenarnya ya saya tidak bisa menjamin ya maksudnya apakah saya betul atau tidak, tapi saya mencoba menjawab. Kalau di IPS sebenarnya justru lebih banyak ya dari matematika. Kenapa saya katakan demikian? Ini lebih berterjun langsung atau berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk IPS, misalkan Pak Rian mengajarkan tentang letak geografis ataupun letak geografis dari suatu tempat wisata. Nah, di sini kita bisa membuat semacam proyek di mana siswa tersebut bisa mempelajari letak geografis tersebut melalui misalnya letak geografis itu dari segi pengaruh masuknya budaya asing seperti itu. Selain itu, em, apa ya? Sebelum melaksanakan STEM itu sebenarnya yang paling penting adalah murid harus dibekali dulu materi dari proyek yang mau dilakukan. Misalkan jangan sampai Pak Rian mau mengajarkan letak geografis, tapi muridnya tidak tahu apa itu letak geografis. Nah, jadi akan sulit. Jadi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau STEM itu kan memang identik dengan proyek atau identik dengan masalah yang mau dipecahkan. Tapi sebelum melaksanakan proyek itu, kita harus membekali murid kita dengan pengetahuan dasar untuk melaksanakan proyek. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk proyek, tetapi intinya adalah bagaimana murid itu terlibat dalam kegiatan. Jadi kalau contoh yang saya berikan tadi proyek letak geografis, Bapak Ibu guru atau Pak Rian bisa mengajak muridnya ke tempat wisata. Misalnya kebetulan itu di Bulukumba kan ada Tanjung Bira. Bisa diperlihatkan bahwa Tanjung Bira itu letaknya seperti ini, berada di pemukiman seperti ini, daratan seperti ini. Kemudian apa lagi ya kalau objek wisata Aparalang misalnya atau Pantai Bara atau Lemo-Lemo itu kan semuanya mirip-mirip ya konsepnya tentang pantai tapi letak geografisnya itu beda ataupun komponen-komponen terkait dengan itu beda. Jadi membuat murid pahami terlebih dahulu apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Setelah murid kita paham atau bekal yang kita berikan sudah cukup untuk melaksanakan proyek, barulah kita mengajak murid untuk terlibat langsung keluar. Seperti itu. Jadi untuk contoh langsungnya saya juga belum bisa memberikan yang persis betul ya, karena kan ya saya tidak pernah mengajarkan juga demikian dan saya juga lebih fokus ke matematikanya ya. Mungkin mohon maaf nanti saya cari lagi pelatihan ya yang bisa keluar lebih luas lagi. Gitu. Iya. Ibu, di sini ada yang bertanya dari Ibu Dian SD3, apakah STEM ini bisa diterapkan di SD? Kebetulan Ibu Dian ini adalah guru SD dan dia sangat menarik ini materi STEM ini. Oke, luar biasa. Justru sangat cocok sebenarnya ini STEM di SD juga Bapak Ibu. Apalagi kalau kita baru misalnya mengajarkan tentang bilangan ke murid, itu banyak sekali. Kebetulan tadi kalau tidak salah dengar Ibu Eka tentang literasi numerasi ya. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan STEM proyek STEM di SD itu sangat cocok itu literasi numerasi itu. Kita buatkan tabel perkalian siswa dalam bentuk papan yang bisa disentuh langsung itu sebenarnya sudah masuk STEM di situ. Dan itu lebih mudah membantu murid kita bukan menghafal tapi mengetahui oh caranya kalau misalnya perkalian itu sisi kiri dikali sisi kanan hasilnya berapa ya 1 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya. Yang paling sederhana itu adalah papan perkalian untuk proyek STEM dan terkait juga dengan literasi numerasi.
Ada lagi Bu, pertanyaan dari Ibu Widya Astuti. Apakah pembelajaran STEM ini bisa dilakukan dalam 1 kali pembelajaran atau lebih? Baik, terima kasih luar biasa pertanyaannya Ibu. Apakah bisa dilakukan 1 kali pembelajaran atau lebih ya? Dua-duanya bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu saya melakukan praktikum di salah satu sekolah di sana, kami melaksanakan 1 pembelajaran, 1 pertemuan yang terdiri atas 2 jam pelajaran. Dan itu proyeknya selesai saat itu. Proyek apa? Kalau saya sendiri, proyek saya adalah membuat semacam tumbleweed atau kayak semacam pesawat-pesawat. Nah, itu sederhana dan sangat bisa dilakukan dalam waktu 2 kali 40 menit. Kemudian contoh yang lain lagi tadi yang saya tampilkan di layar adalah membuat bangun atau meja anti gempa. Nah, itu sangat cukup dilakukan 2 kali 40 menit. Nah, bagaimana? Apakah bisa juga dilakukan lebih dari 1 kali? Bisa. Proyek itu kan bisa kita atur ya Bapak Ibu. Misalkan proyek kita itu kita tidak bisa selesaikan dalam 1 kali pertemuan. Kita bisa lanjutkan sebenarnya. Seperti halnya kita melaksanakan proyek atau PJBL pada umumnya. Seperti itu. Oke, penjelasan yang cukup menarik. Saya melihat ada Ibu Itnawati yang ingin bertanya. Silahkan Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Nama saya Ibu Itnawati dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sela, apakah pembelajaran STEM ini bisa kita terapkan untuk mata pelajaran kimia di SMA? Kemudian kalau misalnya siswa meneliti kadar alkohol dari limbah buah-buahan misalnya, kemudian kan nanti siswa akan bekerja dengan angka-angka, kemudian grafik-grafik. Nah, apakah ini bisa kita kelompokkan ke dalam pembelajaran STEM? Ya, demikian pertanyaan saya, Ibu Stella. Terima kasih. Terima kasih Bu Itnawati. Saya kembalikan ke Bu Stella. Silahkan untuk memberi jawaban kepada Ibu Itnawati terkait pertanyaan Ibu tadi. Baik, luar biasa pertanyaannya Bu. Kalau tadi contoh yang diberikan di mata pelajaran kimia ya, yang meneliti tentang apa tadi itu? Kadar alkohol Ibu. Ya, kadar alkohol. Kadar Oke. alkohol. Secara tidak langsung, Ibu sudah melaksanakan STEM sebenarnya. Kenapa? Ada sains di dalamnya. Kan kita mengajak anak-anak Ibu itu untuk melakukan penelitian, pengamatan secara langsung ya, bagaimana menentukan kadar alkohol itu. Kemudian ada matematikanya di dalamnya. Ada kadarnya sekian, berapa sekian mililiter dan sebagainya, atau sekian persen alkoholnya, itu merupakan gabungan atau interdisiplin dari sains dan matematik. Dengan adanya 2 disiplin ilmu ini, sebenarnya kita sudah melakukan STEM. Jadi dalam 1 pembelajaran tidak harus selalu ada keempatnya, 2 cukup, keempatnya pun ya kita sebenarnya sudah lakukan. Karena kalau misalnya penelitian tadi tentang kadar alkohol kan pasti Bapak Ibu menggunakan alat ya, misalnya pipet tetes ataukah ada neraca-neraca dan sebagainya. Itu kan termasuk tools, dan tools itu masuk dari engineering-nya. Begitu Ibu. Nah, kalau teknologinya di mana? Kalau misalnya Ibu membuat LKPD, di mana di LKPD itu ada tabel-tabel, misalnya sekian persen untuk ini, hasilnya akan seperti ini, dan seterusnya sebanyak percobaan, itu kan kita sebenarnya bisa menyederhanakan perhitungan itu menggunakan misalnya Microsoft Excel, atau aplikasi, ataupun misalnya dibuat dalam bentuk laporan sederhana. Begitu Ibu. Oke, penjelasan Terima kasih Ibu Sela. Penjelasan yang sangat menarik. Saya punya lagi nih satu Bu. Ternyata saya sebenarnya bilang kenapa saya jadi moderator ya, padahal saya ini mau banyak bertanya. Karena saya tertarik dengan STEM. Saya ingat dulu pada masa ujian sekolah, di mana ujian sekolah itu Pak Lopo mengarahkan kami membuat suatu proyek. Di situ, di sekolah kami itu membuat proyek sederhana, kami memberi kebebasan kepada siswa untuk membuat alat peraga dalam penjumlahan dan dalam penjumlahan bilangan bulat. Jadi mereka itu Ibu, ada yang membuat tangga-tangga,
ada yang hanya sebatas kancing-kancing, ada juga yang membuat garis bilangan dari bahan-bahan sederhana yang mereka bisa temukan. Apakah itu sudah masuk merupakan pembelajaran STEM? Oke, wah luar biasa ini pertanyaannya Ibu ya. Pertama kita analisis dulu. Kira-kira apa masalahnya dari yang Ibu lakukan tadi? Oh ini masalahnya ini karena banyak peserta didik kami ini yang masih susah dalam penerapan penjumlahan bilangan positif dan negatif. Oke, sekarang apa tantangannya di situ? Tantangan di sini bagaimana mereka bisa menyelesaikan ini dengan pemikiran mereka sehingga mereka dapat mudah menyelesaikan ini. Jadi kami juga memberikan satu contoh kasus kayak soal cerita seperti itu, Bu. Jadi di sini kami meminta mereka sekaligus membuat peraga dan menjelaskan bagaimana penggunaan sehingga bisa menjawab permasalahan yang mereka hadapi dalam penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Karena jujur di SMP itu Ibu, di kelas 7 bahkan kelas 9 masih banyak siswa yang masih kayak gagal paham di penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Oke, sama masalah tak Bu ya. Oke, sekarang tadi problemnya ada, Ibu menjawab juga tantangannya ada. Yang ketiga tadi kriteria suksesnya. Tadi ketika Ibu menyuruh siswanya membuat alat peraga, Ibu katakan sukses ketika seperti apa, Bu? Alat peraga itu bisa digunakan untuk menjawab permasalahannya. Oke, pasti ada rubrik ya yang Ibu Ada. buat. Nah, Iya. kemudian STEM connection. Jadi tinggal satu sebenarnya ini yang belum Ibu munculkan koneksinya. Nah, ketika siswa Ibu atau murid Ibu membuat alat peraga itu, apa yang dia pakai? Terbuat dari kancing. Nah, itu kan tools ya. Oke, itu tools masuk. Kemudian itu masuk teknologi ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan selain tadi yang kancing itu? Mereka juga Ibu ada yang membuat dari karton, mereka bentuk sebagai garis, seperti itu. Oke, karton tentunya kalau murid Ibu menggunakan karton pasti menggunakan gunting untuk mengguntingnya, memotongnya menggunakan mistar. Nah, tools-tools itu ya, ada pengukuran, measurement, ada skala tertentu yang digunakan. Berarti sudah ada matematikanya. Terus proses sainsnya di mana? Ya ketika murid itu berpikir, kira-kira saya harus melakukan apa ya untuk membuat siswa ini atau teman saya paham dengan alat peraga saya. Seperti itu. Jadi sudah dilakukan, tapi ya namanya kita belum cantumkan secara jelas sebagai suatu STEM ketika kita membuat perangkatnya. Nah, jadi sudah termasuk Bu, selama kita menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu itu, insya Allah bisa dikatakan STEM. Oke. Penjelasannya sangat menarik dan saya yakin di antara semua peserta ini pasti kita sudah melakukan, tetapi kita belum sadar bahwa yang kita buat itu adalah pembelajaran STEM. Betul Bu, Oke, karena yang paling penting itu adalah asesmennya di situ, bahwa kita melaksanakan STEM itu ada proyek yang kita capai atau ada hasil yang kita capai. Iya, mengingat waktu yang kurang dari 2 menit lagi, sungguh menarik sebenarnya ini pemateri kita berdua ini dan materi ini sangat menarik. Sampai saya juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti mungkin saya bisa kontak personnya Pak Andi Hidayat, Ibu Stella. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan materi kedua yang berkaitan dengan STEM. Selanjutnya, mungkin saya sedikit ingin menarik kesimpulan bahwa pembelajaran STEM itu pembelajaran yang terintegrasi dengan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan STEM itu kita tidak perlu menggunakan mesin yang mahal, teknologi yang canggih, tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan sehingga siswa kita dapat berpikir, menganalisis, dan membuat suatu ide kreatif dan berinovasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Cukup menarik. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara kita ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk tidak lupa mengisi link absen yang telah dibagikan melalui kolom chat. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya mohon untuk menutup acara kita ini, dan sebelum kita tutup, saya mewakili dari seluruh rekan-rekan, mohon maaf atas kekurangan.
selama acara berlangsung ini, dan semoga apa yang diberikan oleh pemateri kita bisa menjadi amal jariah bagi mereka dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Akhir kata, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. wabarakatuh. kita bisa mengaktifkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. video agar kita bisa mengambil dokumentasi. Closing statement dulu Bu Eka. Untuk narasumber hebat kita ini Oh belum ada iya, tadi. betul. Kelewatan. Iya, maaf. Oh iya, saya persilahkan untuk kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya. Saya persilahkan yang pertama kepada Pak Andi Hidayat. Baik, terima kasih Bu Eka, moderator hebat kita malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih telah sempat bergabung bersama kita dalam kegiatan webinar ini. Jadi kita sebagai pendidik senantiasa bagaimana caranya memiliki cara yang menarik agar peserta didik kita semakin berkembang dan semakin meningkat minat belajarnya. Nah, tentu melalui STEM ini kita berharap hal tersebut bisa terwujud. Jadi semoga ke depannya Bapak Ibu kita bisa memunculkan ide-ide bagaimana kita membuat pembelajaran semakin menarik. Dan tentunya kami harap kita semua bisa dapat saling berbagi agar wawasan kita semakin luas. Itu aja, Bu Eka. Susunya dari minum. Susunya dari minum. Apa? Oke, terima kasih atas closing statement-nya yang disampaikan oleh Pak Andi Hidayat. Sekarang saya memberikan waktu kepada Ibu Stella. untuk Baik, memberikan Ibu. closing statement. Saya sebenarnya tidak mempersiapkan closing statement ya, tapi tidak apa-apa lah. Saya suka yang begini-begini tiba-tiba. Oke, luar biasa sekali antusias Bapak Ibu malam hari ini. Sekali lagi sebelum saya memberikan close statement, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, dengan meluangkan waktu malam ini, Bapak Ibu sebenarnya sudah keluar dari kemageran ya. Artinya Bapak Ibu sudah berupaya untuk menjadi pendidik yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Jadi cukup itu, mari terus kita belajar dan menerapkan. Karena terkadang kita sudah belajar sampai sekian-sekian, tapi kemageran membuat kita tidak melanjutkan itu. Jadi belajar itu memang penting, dan kalau memang kita mendapati murid kita masih mager belajar, ayo kita sama-sama menghindari dan mengurangi kemageran itu dengan menerapkan STEM dalam pembelajaran. Mungkin itu, Ibu. Oh iya, Bu, sebelum satu bisa minta nanti contoh modul ajar STEM-nya. Boleh, Bu, lesson plan ya. Kalau saya buatnya dalam bentuk lesson plan saja. Oh iya. Kalau mau model yang bahasa Indonesia full itu sebenarnya mungkin bisa Pak Andi Hidayat memberikan ya. Ya, terima Siap, kasih. siap. Oke, demikianlah tadi. Akhir kata saya ulang lagi, Bu, menutup. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Malam, Bapak Ibu. Ibu Sampai mohon jumpa dibuka di videonya, kita foto webinar bersama selanjutnya. dulu. Iya. Halaman ini ada 3 halaman. Halaman pertama dulu. 1, kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Halaman pertama. Kita beralih ke halaman kedua. 1, 2, 3. Ke halaman ketiga. Oh, sudah hilang semua. Jadi hanya 2 halaman saja. Oke. Ya.